pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan, jika Tuhan izinkan kita boleh memasuki minggu keempat di bulan April. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, sesungguhnya karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya dengan seluruh korban persembahan, pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul beribadah di dalam rumah Tuhan. Semua karena kemurahan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan kepada hidup kami. Tuhan, kalau pada hari ini kami akan beribadah, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman itu tertanam di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku dan pendengar daripada firman itu sendiri. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Salib-Mu Tuhan membebaskan kami. Salib-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Salib-Mu Tuhan yang sudah melepaskan kami. Mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Biarlah kami menjadi saksi dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, dengan semua talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang siap memasuki ibadah, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Yes, puji Tuhan. Ibadah kita masih dalam ibadah spesial karena kita masih memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Bersukacita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Amin. Yes. Selamat datang juga untuk tim Glorify the Lord Assemble. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya berikan salam kiri dan kanan Bapak Ibu. Yes. Tema kita pagi hari ini adalah kamu adalah saksiku. Yes. Oleh karena itu kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia Tuhan yang mau menderita, mengalahkan maut. Tetapi Dia Tuhan yang mampu juga bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyatakan Gloria. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang membawa pujian kami. Bukan hanya mulut kami yang bernyanyi, tapi setiap hidup kami Tuhan. Kami satukan suara bersama memuji-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Haleluya. Pujian kami Tuhan. Karena kami percaya dan Yesus Allah membangkit mengalahkan maut. Bertolak bersuka kami datang. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan
bersama-sama bersuka Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yang bersama-sama bersuka memuji Tuhan. Mari nyatakan pujian karena Dia mulia, Dia terhormat. Give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. Dengan suka We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, katakan besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, sekali lagi bersama, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. haleluya. Kami bersama-sama menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Katakan Gloria. Gloria. Haleluya. Kita bersuka, kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Berikan suara kemuliaan-Nya. Karena Dia bertahta di atas segala pujian. Kita menari-menari memuji Dia. Oh, yeah. Tuhan Allah. Mari bersiap, katakan Tuhan Allah kita bertahta, amin. di atas pujian umatnya. Oh, oh. Tuhan Allah kita bertahta, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Oh, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. amin. Bang percaya ada kuasa di atas pujian? Yes. Katakan Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta, Oh, oh. di atas pujian umatnya. Kami percaya Tuhan Allah kita bertahta, Yesus. di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Wow, wow, wow. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Oh, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. amin Bapak Ibu. Benar percaya di atas segala pujian ada kuasa? Ya, kita biar lebih bersemangat lagi. Saya mengundang Glorify the Lord Assemble untuk maju ke depan. Kita mempersiapkan untuk bersama-sama memberi yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, dengan satu gerakan nanti Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama dengan kami. Haleluya. Mari bersiap. Katakan, ada kuasa. 1, 2, 3.
Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Lebih bersemangat kita memuji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kami percaya Tuhan, di atas pujian ada kuasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Glorify the Lord Ensemble bersama-sama tetap memuji Tuhan. Oke, shalom semuanya. Shalom para kekasih Tuhan. Saya akan percaya kita semuanya di tempat ini adalah pribadi yang rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa, amin. Dia adalah Allah yang berperang untuk kita dan menjadi pemenang untuk kita, amin. Untuk itu saya ingin undang semuanya di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Kita sama-sama agungkan Dia sebab Dia saja yang layak. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita dimenangkan. Haleluya. Say oh, hey, hey. Say oh,
Jesus. Yes, there's power in the name of Jesus. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom. They cannot be shaken in the name of Jesus. Enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. One more time, say. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. One more time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, And we will shout it out. shout it out. I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ Alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live all day. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ in me, and I am healed. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, And we will shout it out. shout it out. Sing it again, sing God it is again. fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. One more time, say. God is fighting for us, pushing back the darkness, Light up the kingdom that cannot be shaken. in the name of Jesus, enemies defeated, And we will shout it out. shout it out. Come on, church, say. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Shout it out, shout it God is out. fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. Amen. Bapak Ibu sudah duduk ya. Boleh dipersilakan duduk, kita menikmati pujian. Bum, 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 ba-dum. Bum, bum, bum. Bum, 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 ba-da-da-dum. Bum, bum, bum. Bum, 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 ba-dum. Bum, bum, bum. Bum, 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 ba-da-da-dum. Bum, bum, bum. Hati menyala hatiku dalam di hari itu. Hatiku bersuka cita. Air mengalir untukku dan hilangkan dahagaku. Hatiku bersuka cita. Dan hidup selama ini tanpamu tak seperti ini. Oh, oh, Kau telah berikan telah berikan segalanya bagi Tuhan, telah berikan segalanya bagi Tuhan, telah berikan segalanya bagi Tuhan, telah berikan segalanya bagiku. Bam, 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 badam. Bam, bam, bam. Bam, 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 badadadam. Bam, bam, bam. Angin berhembus padamu sejak terasa. Hatiku suka cita. Aku tak selalu ku lewati waktu-waktu. Hatiku suka cita. hatiku bersuka
telah berikan pada kita takkan pernah habis-habis berbagi kita penuh bahagia karena Dia telah berikan pada kita takkan pernah habis-habis. Bahagia karena Dia telah berikan pada kita takkan pernah habis-habis berbagi kita penuh bahagia karena Dia telah berikan pada kita takkan pernah habis-habis. Tuhan telah berikan segalanya bagi diri ini. 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 Tuhan telah berikan segalanya bagi diriku ini. Bahagia karena Dia telah berikan pada kita takkan pernah habis-habis berbagi kita. Bahagia karena Dia telah berikan pada kita takkan pernah habis-habis. Bahagia karena Dia telah berikan pada kita takkan pernah habis-habis berbagi. Bahagia karena Dia telah berikan pada kita takkan pernah habis-habis. Wow, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, boleh angkat tangannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sekalipun kita terjatuh, kita tidak akan tergeletak karena Tuhan selalu memegang tangan kita. Mari saja kita sama-sama pejamkan mata kita. Kita ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Karena tidak ada sedetik pun yang kami lewati tanpa kasih karunia-Mu. I remember how you provided, how you held me through the night, and I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I will be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me
always on time. You are always, always, always on time. You are always on time. You're such a faithful God. Oh, there's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, There's never been a moment that you were in. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, there's never been a minute, there's never been a moment that you were in. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you, Jesus. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You are always, always, always on time. You are the same God. You are the same God. You answered praise back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You heard your children then. You hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answer praise back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing now. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You are providing now. You are providing now. You are the same God. You are the same. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, there's never been a moment that you were in. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. I worship you.
was in the water, but I never went under, 'cause you were always on time, my Jesus. When I went through the fire, 'cause you were right there beside me, you were always on time. Mari berikan sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih The Glorify Ensemble. Anak-anak sekolah minggu mari. Anak-anak sekolah minggu. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Pemberitaan akan firman Tuhan. Tema pagi hari ini Bapak Ibu. Kamu adalah saksiku. Lihat apa yang Bapak Ibu lakukan. Apa yang teman-teman Glorify lakukan. Kita adalah alat Tuhan. Kita harus menjadi saksi bagi Dia. Dan anak-anak ini kita persiapkan juga untuk mereka beriman, memiliki pikiran, cara pandang seperti Tuhan Yesus kita yang menjadi Allah kita. Mari Bapak Ibu boleh arahkan tangan untuk anak-anak kita. Mereka akan masuk di dalam kelasnya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Buat pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Seperti pujian yang kami naikkan. Dan kami percaya anak-anak kami ini juga pun Tuhan pelihara. Tuhan sediakan apa yang menjadi keperluan mereka. Mesti mereka masih kecil, mereka mungkin belum tahu meminta kepada Tuhan. Tetapi melalui pembelajaran akan firman Tuhan pagi hari ini bagi mereka. Mereka mengerti akan firman Tuhan. Dan mengenal Tuhan yang mereka sembah. Adik-adik persiapkan hati dan pikiranmu. Bermain, belajar, beraktivitas dan dengarlah firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan adik-adik bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan dan penyertaan bahkan penyediaan setiap yang kami perlukan Tuhan. Itu semua berasal daripada Tuhan. Tidak akan pernah Engkau membiarkan kami sampai tergeletak. Kami yakin Kau hadir di sini. Kami mau menyembah. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami mau menghampiri tatamu, Tuhanku, nyata-nyata di tempat ini. Yesus, kami mau katakan sebab Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku, Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami mau mengikut-Mu, memuji-Mu, menyaksikan hidup seperti hidup-Mu, Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami mau katakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
mampu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak yang baik, kami mau meneduhkan hati kami untuk belajar firman-Mu, dan kami bersyukur hari ini kami bisa memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan padamu menyenangkan hati Tuhan, meneguhkan hidup kami, memberi jawaban atas hidup kami, karena kami percaya ada kuasa di dalam puji-pujian. Saat ini kami mau menenangkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami di dalam genggaman kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami diberi kemampuan, kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya lewat hidup kami yang baik, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Sehingga Engkau akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami semua, baik hamba-Mu maupun juga jemaat Tuhan. Supaya kami sama-sama diberkati oleh firman dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan waktu ini di dalam genggaman kuasa-Mu yang daulat atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang diberkati Tuhan, kita berkata bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari ini temanya adalah kamu adalah saksiku, ya. Jadi kamu adalah saksiku. Kalau saksi pasti ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian atau ada sesuatu yang menarik yang bisa kita saksikan atau kita bersaksi tentang sesuatu, ya. Ringan saja, misalnya saudara-saudara makan di tempat yang enak gitu, pasti saudara tuh akan bersaksi tuh tentang makanan itu, ya. Oh, di sini makanannya enak, apalagi ibu-ibu gitu ya. Wah, apalagi yang lagi viral di TikTok atau di sosial media. Kamu udah kesini belum gitu ya? Padahal mungkin nggak perlu juga ke situ gitu, tapi kita tetap ingin ceritain. Mungkin tempatnya bagus, makanannya enak dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita bisa berkata-kata tuh tentang makanan yang kita makan, resto yang enak atau kafe atau warung yang enak, kita bisa ceritakan. Nah, sekarang saudara dan saya itu punya sebuah berita yang menakjubkan. Ya, di dalam Lukas pasal 24, saya akan bacakan dulu ayat yang diberikan oleh tim pembahanan. Lukas pasal 24 ayat yang saya akan baca dari ayat 44 saudara-saudara ya. Yang ditulis di situ hanya beberapa ayat saja. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksiku dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saudara-saudara, kita semua sudah mendapat kuasa dari tempat tinggi karena pencurahan Roh Kudus sudah terjadi. Artinya saudara dan saya sudah genap nih yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara dan saya sekarang sudah dilengkapi. Waktu Tuhan Yesus bicara sama murid-murid ini belum terjadi hari Pentakosta, tapi kita sudah dilengkapi. Makanya sekarang tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bersaksi. Karena kita sudah dilengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah saudara-saudara, berita yang kita punya ini tuh berita spektakuler, berita yang hebat, berita yang luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Karena ada seseorang berkata seperti ini. Saudara, ada yang tahu nggak ini perkataan siapa saudara-saudara? Tetapi aku tahu katanya ya, orang ini berkata, jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus mati, jauh sebelum Yesus bangkit. Orang ini berkata seperti ini, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini sebuah vision ke depan yang melihat bahwa nanti juru selamat yang mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa akan bangkit lagi di atas debu. Ya, saudara tahu siapa yang berkata ini? Wah pinter, Bapak Pendeta gak boleh jawab, saya sebenarnya udah siapin hadiah Pak. Itu udah bawa kertas jinjingan merah itu untuk hadiah tuh. Karena nanti Pak Oong yang kasih hadiah saya gak enak. Jadi lebih baik saya udah bawa hadiah gitu ya. Gak apa-apa Pak, nanti untuk Bapak Pendeta aja ya. Nah saudara-saudara, ini perkataan Ayub itu tuh sejaman dengan Abraham. Dan Ayub di tengah-tengah penderitaan ini Ayub pasal 19 ayat 25. Percayalah ini pasti ayatnya itu udah saya berkali-kali saya baca ya. Tetapi aku tahu Ayub di tengah-tengah penderitaannya ini masih pasal 19. Masih ada beberapa pasal, masih ada perdebatan dengan teman-temannya, masih ada perdebatan antara Tuhan dengan Ayub. Tuhan masih ngomong banyak banget, panjang banget. Ini Ayub di dalam penderitaannya, dia mampu melihat kebangkitan Yesus. Dia mampu melihat kebangkitan Yesus. Luar biasa sekali Ayub. Dan berita ini adalah berita yang harus kita beritakan. Berarti sebuah berita yang luar biasa. Berita yang hebat sekali tentang siapa Yesus. Karena Ayub mengatakan ini kurang lebih 2000 tahun sebelumnya. Tetapi aku tahu Ayub ada di sini. Yesus mati dan bangkit di sana. Dan Ayub mampu melihat. Dan Ayub sudah menceritakannya kepada sahabat-sahabatnya. Ayub belum melihat Yesus secara nyata. Dan Ayub belum tahu siapa yang nanti akan datang, tapi yang dia tahu penebus dia hidup. Nah saudara-saudara, ini penting sekali kenapa saya kutip Ayub saudara-saudara. Karena saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah validasi Injil. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus mati itu tidak ada artinya. Karena Yesus sama seperti manusia biasa. Yesus bangkit menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berinkarnasi. Allah yang mampu menghapus dosa, menebus dosa, mengalahkan kutuk dosa. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Proto-evangelium, saya pernah bawakan waktu itu ya. Nah saudara-saudara, ini ada kata yang saya garis merahi yaitu harus digenapi. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Salah satunya Ayub berapa ribu tahun yang lalu sudah menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu validasi. Kalau Yesus gak bangkit tidak valid. Tidak valid, pengampunan dosa di dalam Yesus tidak valid. Yesus hanya sama seperti nabi-nabi yang lain. Yesus sama seperti Musa bisa bikin mujizat. Yesus sama seperti Elisa yang bisa membangkitkan orang mati. Yesus sama seperti mereka. Tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga memvalidasi bahwa berita yang akan saudara dan saya sampaikan itu berita yang sah. Berita yang valid,
berita yang benar. Karena Yesus adalah Sang Juru Selamat. Amin saudara. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus bangkit. Katanya dibilang harus digenapi apa yang tertulis tentang aku. Ini Yesus bicara ya di dalam Mazmur pasal 44 yang tadi saya baca. Yang kita baca bersama-sama. Harus digenapi dan itu sudah digenapi. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus bangkit, makanya saudara-saudara di dalam perjalanan setelah bangkit, sebetulnya Yesus itu masa-masa sekarang adalah masa-masa di mana Yesus itu menampakkan diri. Ya kita sekarang sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, setelah itu kita doa 10 hari. Doa 10 hari lalu kita akan merayakan Pentakosta. Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus itu 10 kali menampakkan diri kepada murid-murid. Kenapa harus menampakkan diri saudara-saudara? Tadi ini yang tadi kita baca di dalam Lukas pasal 24 ini adalah penampakan diri yang kelima. Setelah penampakan diri yang keempat, 2 orang yang pergi ke Emmaus, salah satunya Kleopas, dia balik lalu dia cerita. Saya ketemu Yesus, ini cerita di depan murid-muridnya. Lalu tiba-tiba lagi Kleopas cerita, tiba-tiba Yesus datang. Padahal pintunya tertutup, semuanya tertutup. Nah lalu Yesus mengatakan hal-hal yang tadi kita baca. Bahwa Mesias itu harus, semua itu harus digenapi. Dia harus mati, tapi ingat saya hidup. Kenapa Yesus menampakkan diri 10 kali sampai 10 kali saudara-saudara? Itu memvalidasi saya tuh hidup loh. Saya hidup, saya tidak mati. Saya adalah Allah yang berinkarnasi untuk menyelamatkan manusia. Makanya saya berkuasa atas kematian. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut mati. Karena kita punya jaminan di dalam kerajaan surga, amin. Ya kita punya jaminan di dalam kerajaan surga. Yesus menampakkan diri supaya murid-murid tidak ragu-ragu untuk menceritakan berita itu. Kalau Yesus murid-muridnya masih ragu-ragu, terus kalau kita mau jadi, ya anggap aja yang ringan aja, yang gampang. Kita makan di sebuah restoran. Rasanya tuh kurang tep gitu ya, kurang mantap kalau kata ibu-ibu mah mungkin kurang bumbu gitu ya. Lalu orang nanya, makan di restoran itu enak nggak? Kita kan ragu-ragu ya ngomongin enak ya. Betul nggak? Enak nggak ya? Enak. Kalau menurut saya mah agak enak karena kita nggak enak kan ya ngejelekin restoran orang lain ya. Nanti siapa tahu selera dia beda kan? Bisa aja dia bilang ke restoran itu bagus, enak. Nah saudara-saudara Yesus itu datang 10 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan, memastikan supaya murid-murid tidak ragu-ragu menceritakan siapa Yesus. Nah saudara-saudara karena itu saudara-saudara kebangkitan Tuhan Yesus itu sebuah awal cerita bagi dunia. Bukan akhir, bukan. Jadi kalau Yesus sudah bangkit, so what? Apalagi yang harus kita lakukan? Kita sudah mengalami kemenangan, saudara percaya gak Yesus bangkit berarti kita sudah menang. Yesus menang, kita menang. Kita menang atas dosa. Saudara dan saya menang atas dosa. Kemarin kita membahas katakan tidak. Bisa gak kita katakan tidak terhadap dosa? Bisa, karena Yesus sendiri sudah menang atas kematian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kebangkitan Yesus adalah awal cerita bagi dunia. Siapa yang menceritakannya saudara-saudara? Siapa yang harus menceritakannya? Di ayat selanjutnya di dalam pasal 4 ayat yang 43, siapa yang harus ceritanya? Kan Yesusnya udah pergi ke surga. Ya, kan Yesus hanya tinggal di dunia ini hanya 3,5 tahun saudara-saudara. 3,5 tahun dia meninggal, mati, pada hari yang ketiga bangkit. Lalu siapa yang menceritakannya? Yang menceritakannya adalah aku bukan dia. Ayo kita katakan sama-sama, yang menceritakannya adalah, jangan tunjuk sebelahnya ya, aku bukan dia. Wah jangan ya, salah nanti ya. Aku bukan dia, gak tahu siapa gitu. Ya, jadi siapa yang harus bersaksi saudara-saudara? Aku bukan dia. Bukan dia gitu. Jangan suruh orang bersaksi. Padahal kita punya berita itu di dalam mulut kita, di dalam hati kita, betul tidak? Kita punya berita itu. Karena kita dipilih untuk bersaksi, kita dikasih tanggung jawab. Tuhan Yesus bilang katanya tadi di dalam ayat 49, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini kepada murid-murid dan hari ini disampaikan kepada kita sebagai murid-murid Yesus. Sekali lagi, siapa yang harus bersaksi? Ayo dijawab, 1, 2, 3, siapa yang harus bersaksi? Tegas satu saudara-saudara. Saudara punya berita yang spektakuler, masa punya berita spektakuler kita nggak berani ceritainnya ya. Kalau kita punya berita spektakuler, wah kita harusnya pengen cerita dan kita punya berita itu. Kita punya berita yang diperlukan oleh banyak orang di luar sana. Kita punya beritanya, saudara-saudara ingat. Berita tentang kelepasan, berita tentang pengampunan, berita tentang pemulihan itu ada pada kita. Jadi siapa yang harus bersaksi? Aku. Aku bukan dia gitu. Kita dikasih tanggung jawab oleh Tuhan karena kita sudah mendapat keselamatan di dalam Yesus. Mari kita bagikan kepada orang lain. Nah, apa yang harus diceritakan? Apa yang harus diceritakan oleh murid-murid dan oleh kita sama-sama, saudara-saudara? Berita Injil itu melekat pada kita. Ya, ingat kita yang punya berita itu yang tadi saya katakan. Kita punya berita kelepasan atas dosa, berita pengharapan, berita kemenangan. Kita punya berita segala sesuatu. Tadi sudah dinyanyikan oleh WL, oleh Glorified. Ya. Kita punya berita itu, saudara-saudara, dan itu melekat pada diri kita. Kita nggak bisa pergi kemana terus kita taruh dulu tuh. Taruh dulu beritanya, nggak bisa karena kita sudah lahir baru. Saudara dan saya adalah pembawa berita. Kita saksi. Siapa yang harus memberitakan Injil? Siapa yang harus menceritakan Yesus? Aku. Bukan siapa-siapa, aku. Nggak usah nunjuk-nunjuk orang lain. Aku yang ditunjuk sama Tuhan juga aku. Ya saudara-saudara, apa sih yang harus diberitakan? Yang harus diberitakan tuh ada dua sisi, saudara-saudara ya. Ada dua sisi pemberitaan. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang gini di dalam Lukas pasal 24 ayat 47, saudara. Dan lagi katanya ya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Nah itu yang harus disampaikan. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya saudara-saudara, jadi satu sisi dari berita yang harus disampaikan itu adalah berita tentang siapa Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Ini dua sisi. Nanti saya jelaskan kedua-duanya ya. Nah sisi yang kedua, selain kita menyampaikan berita itu sebagai saksi, saksi juga kita juga harus bisa dilihat orang. Karena kita kemana-mana membawa berita itu, saudara-saudara. Membawa berita itu. Nah saya jelaskan satu-satu ya saudara. Konten pertama yang tadi dikatakan itu apa yang harus diceritakan? Yang pertama adalah kematian dan kebangkitan Kristus karena itu adalah Injil. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 itu adalah intisari Injil. Intisari Injil juga ada di sini. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu berita Injil. Saudara pernah nggak ceritain tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus atau enggak saudara pernah nggak cerita bahwa kamu kalau percaya Yesus itu dosanya diampuni? Saya nggak tahu. Saudara pernah nggak cerita ke teman, ke anak-anak, ke siapa aja? Pernah nggak cerita hal itu? Saya tidak tahu ya, saudara saya tidak silakan jawab. Tapi itu adalah salah satu sisi atau konten yang harus kita ceritakan dalam hidup kita kepada orang lain. Nanti di bulan Oktober kita bulan misi. Biasanya di bulan misi kita dipacu atau enggak diingatkan untuk bersaksi. Tapi bukan hanya di bulan Oktober, dimanapun, kapanpun kita harus tetap bersaksi. Yang kedua, konten pertama itu adalah berita pertobatan. Orang harus bertobat dan juga pengampunan dosa. Karena di luar sana banyak sekali orang yang pusing dengan dosanya. Terus siapa yang beresin dosanya? Gak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita adalah pembawa berita, kita bersaksi bahwa Yesuslah yang bisa membereskan dosa. Kita punya berita itu saudara-saudara. Ayo kasih tahu. Ya, ke yang dekat aja. Soal dia terima atau tidak terima itu terserah saudara-saudara ya. Saya itu kalau terima ART sebelum sebulan saya harus injili dia. Saya harus injili dia. Kalau udah sebulan nanti saya lupa. Jadi begitu dia datang seminggu gitu ya.
Saya pasti bilang, Bu, sini Bu. Lalu saya cerita, Bu, enaklah saudara-saudara percayalah ART saudara nggak akan nimpukin saudara. Ya, jadi kalau punya ART ya saudara-saudara latihannya ke ART aja. Karena ART nggak akan ngelawan Bapak Ibu ya. Kan dia akan duduk ya. Akan duduk tuh. Kalau kita ngomong kan masa, si ibu mah, aku mah ibu teh kenapa sih ngapain sih cerita-cerita ini. Selama saya punya ART saya ceritain tentang Tuhan Yesus nggak ada yang melawan. Ya. Yang terima Yesus juga nggak ada. Ada satu ART saya yang waktu anak-anak saya kecil. Ya, sampai saya bawa ke gereja ya. Nah saudara-saudara, tapi ART saya paling gampang saudara-saudara mau latihan. Bu sini Bu, saya mau cerita nih Bu, saya mau cerita tentang kepercayaan saya. Ibu mau denger gak cerita tentang kepercayaan saya? Dia pasti bilang mau. Sama seperti orang tua murid saya, kalau saya mau cerita, saya panggil dia akan dengerin tuh cerita saya. Gitu ya, jadi itu kesempatan. Saya biasanya pakai ilustrasi jembatan ya, pakai kertas yang dilipat-lipat saya cerita. Nih Bu inilah, gitu ya. Nah saudara apakah pernah gak menceritakan tentang pengampunan dosa di dalam Yesus? Sedikit aja kepada ART aja dulu. Ya karena mereka gak akan ngelawan saudara, itu anggap aja latihan. Tapi kita berdoa dulu, siapa tahu benar-benar Tuhan membukakan pintu hatinya. Kalau Tuhan betul-betul berkarya, dia dibuka hatinya, bisa terima Yesus saudara-saudara ya. Nah konten yang kedua. Konten yang kedua adalah perubahan hidup saudara-saudara yang kemarin dikhotbahkan tuh. Katakan tidak terhadap dosa, kenapa saudara-saudara? Karena tadi, saya balik dulu ke sini. Karena tadi di Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kenapa saudara-saudara ini saya bilang dua sisi bersaksi. Karena kalau saya bersaksi, terus orang itu pernah disakiti oleh orang Kristen, itu susah banget. Susah banget, saya udah pernah beberapa kali pengalaman. Bu sama aja, enggak sama. Bu sama aja itu si gitu ya. Saya bilang ya mereka itu mungkin belum serius di dalam imannya Bu gitu ya. Jadi mari kita jadikan hidup kita itu surat yang terbuka saudara-saudara ya. Nah konten yang kedua itu hidup kita, ini konten. Saudara-saudara kemana-mana tuh bawa konten loh. Ingat loh, bukan lagi ngonten kita baru berkonten. Ya saudara-saudara ya, bukan kita lagi ngonten, tadi nih ya Glorified saya juga videoin buat anak bimbing saya Kesia yang ada di Glorified yang hari ini gak tahu kenapa gak ikutan kali. Nah saya kontenin tadi, saya videoin, itu kan konten. Saya bikin konten kan. Saya kirim, saya tadi saya di mode pesawat jadi belum terkirim pasti. Nah tapi saya udah videoin, kan ini ibadah gak boleh main handphone saudara ya. Nanti handphonenya rusak loh saudara. Iya benar saya kan suka berdoa kalau yang main handphone supaya handphone dia rusak gitu ya. Ya saudara, terutama anak saya makanya udah tahu tuh dari mereka begitu suka bawa handphone ke gereja saya bilang jangan suka main handphone ya di gereja. Handphonenya pasti rusak, mama doain pokoknya. Wah jadi anak saya gak berani main handphone, rusak nanti handphonenya. Nah saudara-saudara, saya bikin konten. Konten kita itu, hidup konten kita itu bukan sedang saudara lagi berkonten aja. Konten saudara juga menjadi kesaksian, betul tidak? Kalau konten kita gak benar juga kan gak jadi kesaksian. Tapi bukan hanya saudara dan saya sedang berkonten. Tapi kehidupan kita dimanapun juga kita tuh sedang berkonten saudara-saudara. Ingat loh, saya ada di sini saya sedang berkonten. Saya sedang berkonten kepada saudara. Nanti saya keluar ada bapak satpam, ada bapak parkir, saya berkonten. Orang itu lihat saya dong. Bukan hanya konten yang kita buat lalu kita upload. Hidup kita tuh kemana-mana kita tuh sedang berkonten bagi banyak orang. Saudara-saudara ingat itu. Itu adalah sisi kedua dari kesaksian. Jadi ingat hidup kita itu konten. Dimanapun konten. Jangan sampai nanti dari sini keluar bapak satpam nih. Wah macet karena banyak mobil gitu ya. Tadi saya lihat juga karena saya kesini tadi naik motor. Mobilnya banyak. Terus wah berdesak-desakan. Terus saudara marah-marah ke bapak satpam. Nah konten saudara jadi buruk. Nanti banyak netizen. Ya katanya orang Kristen gitu ya. Ya netizennya seperti itu saudara. Ingat hidup kita itu konten. Saudara hidup kita itu konten. Ya itu konten yang kedua. Nah saudara mari kita belajar bersama-sama di dalam kehidupan ini.
hidup kita ini konten, ya. Ini beberapa karena ini saksiku, jadi saya ceritain sedikit tentang pengalaman saya. Saya tuh kan tiap tahun bermisi, saudara, mission trip ya, kemanapun saya bermisi. Nah, saudara-saudara, bulan kemarin di Lebaran saya pergi ke desa Margabatin, itu desa begal, saudara-saudara ya. Desa begal. Jadi kalau mereka ngebegal saya baru tahu, ketok rumah saudara-saudara, sopan begalnya. Karena saya tahu karena rumah yang saya saya tidur di tempat Bapak ini, dia bilang, kalau begal di sini tuh Bu ya, datang ke rumah lalu ketok. Pak, saya mau sapinya. Itu harus dikasih Bapak. Ya benar, saya juga, oh gitu ya Pak. Iya kemarin sapi saya diambil. Oh serius, memang sekarang udah jarang banget kata dia. Itu tahun kemarin udah jarang banget. Desa Margabatin. Nah saya tuh kemarin bawain parenting ke PKK. Berusaha untuk berbagi, kenapa ya? Mission trip, saya kan ke gereja. Kenapa gereja? Kebetulan gereja kemarin itu deket sama Bapak Lurah. Jadi Bapak Pendetanya cerita, nanti ada tim dari Bandung, dia itu guru, bla 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 lah cerita tentang saya. Ya udah Pak, nanti kita bikin parenting, kita kumpulin kader-kader PKK. Ya udah, ini kader-kader PKK ya. Ya saudara-saudara, nah itu menjadi sebuah konten buat gereja itu, supaya gereja itu diterima oleh masyarakat, betul gak? Ya, jadi saya bikin tuh kemarin. Nah, terus ngechat TK. Ini yang biasa saya lakukan kalau saya pergi ke desa-desa, kalau ada TK saya selalu bilang, ada TK enggak di sana? Ada Bu, itu TK-nya enggak harus Kristen, TK apapun, ini TK negeri. Saya bilang, coba lihat TK-nya kayak gimana. Pak, mau enggak di makeover? Wah mau banget, jadi di makeover sama guru-guru saya, dan kemarin ada anak-anak PRBK yang ikut juga beberapa. Jadi mereka kalau udah selesai pelayanan pagi-pagi ngechat sore pelayanan gitu ya. Nah jadi itu. Nah yang paling menakjubkan saudara-saudara, yang tadi saya bilang, nah yang ini tuh teman saya punya sekolah kan di beberapa tempat ya saudara, saya memayungi sekolah di desa-desa. Ini sebenarnya di Batam tidak desa, tapi di belakang ruko dari sebuah gereja Gepembri itu teman saya di sana. Ini anak ini namanya Levina. Ini adalah murid pertama dari mulai kelas 5. Ditemukan, dia itu pemulung, jadi ini anak-anak pemulung semua. Enggak cerita Injil, kakak saya, teman kuliah saya tuh Kalilik ya, saya enggak tahu. Cikorin tahu, ingat gak? Cikarina tahu enggak? Cikorina Kalilik ya. Caroline kan namanya? Caroline? Oh, ganti ya. Jadi aja saya ingat murid saya nggak mau dipanggil Dean. Miss, bukan Dean, Din. Oh ya, oke. Kita kan si Miss Teh kampungan. Ih bener itu anak kelas 1. Si Miss Teh kampungan manggilnya Dean. Bukan Miss, Din. Oke. Jadi mulai sekarang Din ya, oke Din gitu ya. Caroline ya, oke. Nah Cici, nah ini tuh tempat pelayanan Kalilik nih, teman saya yang dari Tiranus. Pertamanya tuh namanya ini Levina. Nah yang besar ini tuh Levina. Levina itu waktu itu kelas 5, ditemukan waktu di belakang tuh ada pemulung-pemulung. Lalu diambil suruh belajar dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tahun kemarin di bulan November, satu keluarganya percaya Yesus. Dan akhirnya ini pelayanan ini semuanya pelayanan pemulung nih. Ini dipayungi oleh sekolah saya. Makanya ada yang udah saya kasih seragam. Ini anak-anak beberapa saya kasih seragam gitu ya. Nah ini yang di Intan Jaya saya pernah cerita, ini di Desa Tabuyung saya pernah ke sana juga. Saya tidak mengabarkan Injil secara frontal kepada mereka karena saya sendiri juga belum pernah ke sana. Apalagi di Intan Jaya, tapi saya yakin suatu hari saya akan ke Intan Jaya, saudara-saudara. Ini di pegunungan harus naik helikopter yang isinya 4 orang. Tapi saya yakin suatu hari saya pasti ke sana. Udah saya doa-doakan nih, suatu hari saya pasti ke Intan Jaya saya bilangnya. Saya belum pernah lihat sekolah saya di sana. Itu yang ngajarnya itu polisi-polisi. Saudara, ini adalah dua sisi. Sisi yang saya lakukan dan teman-teman saya yang di sana lakukan supaya konten hidup kita baik, betul gak? Konten kekristenan itu jadi baik, memberkati masyarakat di sekitar. Nah saudara-saudara ya, tapi ada satu konten lagi nih terakhir saudara. Nah saudara pernah ingat gak saya pernah cerita bahwa ada waktu saya bawain firman Tuhan apa gitu. Tapi saya pernah cerita di sini ada satu orang tua murid saya yang
sangat di KDRT. Ya, bahkan saya tuh bilang ke dia, kenapa sih Bu? Saya tuh Bapak Ibu, saya itu ya penasehat pernikahan yang buruk, saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau di KDRT saya suka suruh pergi perempuannya. Saya tuh sedih saudara-saudara. Wah dia kalau ke sekolah tuh, wah mukanya bisa biru, di sininya wah pokoknya serem. Tapi dia tuh suatu hari, ini yang pernah saya injili saudara. Mamahnya, ibunya ini pernah saya injili. Terima Yesus ke gereja sama salah satu orang tua murid saya. Lalu dia dibaptis, ini surat dibaptis. Dia lagi dibaptis tanggal 16 November tahun 2023. Pertama kali dia datang ke sekolah saya langsung injili karena dia lagi dalam masalah jadi gampang banget saya injili saudara-saudara. Saya injili dia belum terima Yesus pada saat itu tapi berikutnya ada orang tua murid yang membantu akhirnya dia ke gereja, dia dibaptis di sebuah gereja. Lalu ini semuanya tentang hidup dia, dia itu suka nulis saudara dan saya sarankan dia nulis. Karena saya bilang, Bu, Ibu bikin jurnal karena saya juga suka nulis saya. Jadi kalau saya tuh suka curhat ke Tuhan dalam bentuk doa, dalam bentuk kata-kata saya ke Tuhan. Saya punya beberapa buku udah mungkin 10 buku lebih tuh. Nah saya juga bilang Ibu tulis aja yang Ibu rasakan supaya Ibu tuh rilis ya. Karena punya suami yang aduhai gitu ya. Saya bilang tuh udah Ibu dengan Tuhan aja lah, udah Ibu dengan Tuhan aja. Nah lalu saudara-saudara, ini surat-surat ini saya udah minta izin ya, saudara saya udah minta izin. Nah lalu dia percaya Yesus, dia dibaptis, tapi tetap masih ada KDRT, wah susah banget hidupnya. 3 anaknya saya bantu di sekolah, bayarnya boleh semaunya. Terserah lah mau bayar berapa aja, ada 3 anaknya, udah sekolah aja. Tapi anaknya bebas lah berapa aja lah mau bayarnya tenang aja. Lihatin saudara-saudara, ini kalau saya nggak tahu ya, bisa kelihatan nggak? Saya baca ya. Ini dia udah jadi percaya Yesus, dia sudah jadi anak Tuhan ya. Lihatin ini isinya itu di atasnya. Doa untuk suamiku saat bersama pacarnya. Saudara-saudara, doanya saudara pengen tahu, saya baca ya karena di sana mungkin yang di belakang kasihan kekecilan. Ya saya baca ya. Dia doanya gini, hai iblis dengar ya, aku gak takut karena pikiran aku, pikiran Kristus, kehendakku, kehendak Kristus. Apapun yang aku pikirkan seperti Kristus berpikir. Aku mengampuni suamiku, aku mengasihi suamiku. Aku mau menerima kekurangan dan kelebihan suamiku karena aku mencintai suamiku. Tuhan, aku tarik Koko dan jiwanya suamiku untuk masuk dalam rencanamu. Tuhan, paksakan suamiku untuk dalam rencanamu Tuhan. Aku percaya suamiku sangat menyayangiku Tuhan. Aku percaya suamiku sangat mencintai Tuhan. Bawa suamiku kembali Tuhan. Suaminya bukan Kristen ya saudara ya. Bawa suamiku kembali, kembalikan cinta kasih dan sayang seperti yang mula-mula suamiku berikan untukku. Bawa kembali hati suamiku yang hanya untukku. Tuhan tolong aku. Saya tahu kisah ini karena anak-anaknya juga cerita ke saya, istrinya juga cerita ke saya. Nah sekarang saya bacain lagi, ini yang kedua suratnya. Doa saat suamiku marah-marah. Saya tahu kalau suaminya marah-marah tuh apa yang terjadi, saya tahu banget saudara. Tapi lihat ya, saya bacakan ya. Saya bacakan ya, mau dengar kan? Dengar beneran apa enggak? Beneran ya. Saya ini ya, saat suamiku marah-marah dan marahnya tuh bukan marah ngomel-ngomel. Saya udah tahu pasti ini dipukul, di apa segala rupa. Aku tolak segala kuasa kegelapan yang ada pada mulut bibirnya. Berarti ada penyiksaan verbal. Apa yang dilemparkan kepadaku saat ini juga di alam roh aku hancurkan. Aku patahkan segala perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut suamiku. Hancur dalam nama Yesus. Aku rebut jiwa dan hati suamiku untuk percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini juga Tuhan, paksakan dia masuk dalam rancanganmu. Bawa dia dalam pertobatan dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan buat suamiku berhenti merokok, buat dia setiap mau merokok mulutnya pahit. Saat mau mengambil rokok ada Roh Kudus yang mengingatkan, padahal suaminya bukan Kristen ya. Untuk jangan merokok, engkau jamah hatinya. Beri suamiku kebijaksanaan yang lebih dari engkau.
Bayangkan, dia bilang apa saudara-saudara di atasnya tadi, wah saya takjub saudara-saudara waktu dapat surat ini. Dia bilang gini ya, aku rebut jiwa dan hati suamiku untuk percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menakjubkan. Ini tuh pasti dalam kondisi dia tuh lagi dipukulin atau udah dipukulin dia baru nulis. Saudara-saudara, menakjubkan. Ya, ini Kristen baru loh, 2003 baru bertobatnya. 2002 ketemu saya. Saudara, ini bayangkan menakjubkan sekali. Dan ibu ini sudah meninggal. Bulan Januari kemarin dia meninggal. Dan waktu dia meninggal 3 minggu sebelumnya tuh ketemu saya. Dia bilang, Bu saya tuh kan saya nanya lah, bla bla bla, saya nanyain itu saya bilang. Dia bilang satu ke saya. Dua. Bu, saya tuh pengen banget Natal ini. Suami saya ke gereja bareng saya tuh udah doain lama banget Bu. Iya Bu tenang ya, pasti ada waktu Tuhan saya bilang. Wah itu kondisinya lagi bengkak-bengkak dosa-dosa. Ya Bu, saya berdoa buat ibu saya bilang. Oke, ibu terus bertahan ya. Nah yang kedua saya bilang ke dia, Bu saya gak tahu kenapa ngomong seperti itu Bu. Kalau ada apa-apa dengan ibu, anak ibu saya akan ambil. Ya Bu ya, ibu tenang aja. Ada apa-apa dengan ibu, anaknya saya ambil Bu. Anaknya boleh tetap sekolah di sini, saya ambil jadi anak saya, oke Bu? Oke, kata dia ya oke Bu. Kalau ada apa-apa dan saya kasih anak saya ke ibu. Tolong ya Bu bikin surat wasiat saya bilang. Supaya saya nanti kalau ngambil anak ibu enak gitu. Nah waktu ini meninggal, ibunya meninggal, saya datang. Saya langsung yang pertama saya lakukan apa? Saya deketin suaminya. Saya datang ke suaminya terus saya bilang, Pak, maaf banget ya Pak, saya mau kasih tahu ke Bapak satu hal. Ibu itu nitipin 3 anaknya ke saya. Suaminya nangis, oh ibu jangan gitu dong Bu, nanti saya sama siapa bla bla bla, dia cerita. Oh ya Pak, oke. Bu sebetulnya istri saya tuh baik banget bla, dia cerita semua tentang kebaikan istrinya. Dan ternyata ketika istrinya meninggal, suaminya tuh baca buku-buku ini. Diary-nya dibaca. Beberapa waktu kemudian dia datang ke sekolah saya, dia cerita, dia kasih lihat semua surat-surat istrinya ini, jurnalnya dia baca. Terus saya bilang ini, Bapak mau percaya Yesus gak? Kalau Bapak percaya Yesus, dosa Bapak itu dihapus. Sama seperti ibu. Bapak suatu hari akan ketemu dengan ibu lagi. Di ruang kantor itu dia terima Yesus Bapak Ibu. Oh nangis dia ya, oh nangis. Saya juga sedih ya, saya juga nangis. Tapi Bapak Ibu liatin dalam penderitaan dia tetap bertahan, keren banget. Itu lebih keren dari saya yang udah Kristen dari kecil. Kalau saya mungkin saya udah kabur saudara. Tapi ibu ini berperang untuk memenangkan hanya satu nih, anaknya sih udah ke gereja ya. Dia berperang dengan dirinya yang sakit. Dia berperang cuma memenangkan satu dan bapaknya sekarang sudah ke gereja. Saudara, jadilah saksi dimanapun dan kapanpun. Karena 2 Timotius 4 berkata apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ibu ini sedang tidak baik, dia tetap memberitakan firman dengan cara apa? Dengan cara hidup dia. Karena kalau dia beritakan Injil secara frontal gak akan, dia tulis ternyata surat-suratnya itu menobatkan suaminya. Bapak Ibu mari kita belajar, ingat kita adalah saksi. Siapa yang harus ceritain tentang Tuhan Yesus? Aku, bukan dia. Saya yang harus ceritain. Dalam kondisi apapun, ingat hidup kita adalah konten. Ibu ini konten yang terbaik sampai suaminya akhirnya percaya Yesus. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu berdoa setengah menit aja. 30 detik. Bilang ke Tuhan, Tuhan aku berdoa buat seseorang. Ibu Bapak sebutkan siapa yang mau Bapak Ibu doakan. Supaya dia percaya Yesus. Bapak yang baik, biarlah kami Tuhan setelah mendengar firman ini, kami sungguh-sungguh hidup dengan benar. Supaya kami bukan hanya menjadi konten yang baik, tapi kami juga berani bercerita kepada banyak orang tentang pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami karena kami seringkali takut dan tidak berdaya. Tetapi Roh Kudus sudah hadir, sudah turun, sudah menguasai hidup kami. Karena itu Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Dan ketika berita Injil disampaikan kepada suku, kaum, bangsa, dan bahasa, Engkau akan meraih mereka semua dan Engkau akan datang menjemput kami. Karena Tuhan Yesus, setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa harus mendengar Injil Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus pakai hidup kami. Mungkin kami tidak pergi, tapi pakai hidup kami dengan orang-orang di sekitar kami. Bapa, kuasai hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami. Taruhkan perkataan firman-Mu di dalam mulut kami. Supaya ketika kami bersentuhan berkata-kata dengan seseorang, kami membawa berita Injil. Terima kasih Bapa yang baik. Taruhkan firman-Mu dan jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena yang harus bersaksi tentang Tuhan adalah aku, adalah saya Tuhan, bukan orang lain. Teguhkan itu di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari setiap kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Koreksi setiap hati kita. Adakah hal-hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan yang kurang berkenan di hadapannya? Sebelum kau jauh masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita datang dengan segala kerendahan hati mengaku segala hal yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapa di dalam surga, kami pelayan-pelayan perjamuan kudus datang merendahkan hati berlutut di hadapan Engkau bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Bapa, ampuni dosa kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni setiap tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni pikiran-pikiran kami yang jahat. Bahkan ampuni perbuatan-perbuatan kami yang keluar dari kehendak Engkau. Sepanjang bulan ini sampai dengan pada pagi hari ini, sucikan, kuduskan kami dan layakkan kami para pelayan-Mu supaya kami boleh mengalami kemenangan, kebangkitan di dalam Engkau, pengampunan di dalam Tuhan. Dan kami boleh menjalani hidup baru di dalam Engkau. Jadikan kami saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Roh Kudus. Jamah lawat setiap pribadi kami. Ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa. Ada mujizat. Terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan korban Kristus di kayu salib. Tubuhnya, lambungnya yang tertusuk, tangannya yang terpaku. Perjamuan kudus menjadi perintah kepada kita bahwa Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan perjamuan kudus mengingatkan bahwa sesungguhnya kita adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Setiap anggota tubuh Kristus satu dengan yang lain hendaklah saling mengasihi,
saling mendoakan, saling membangun, saling menguatkan, dan bukan saling mencemooh ataupun saling menjatuhkan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak Apa ada di antara jemaat Tuhan yang belum terlayani sakramen perjamuan kudus? Semuanya sudah dapat pelayanan perjamuan kudus? Saya mengundang untuk semua bangkit berdiri bersama-sama. pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan. Sementara roti dan anggur Bapak Ibu Saudara sudah terima, kembali masing-masing berhadapan dengan Tuhan dan berkomunikasi
dari ke hati dengan Tuhan. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus yang terpecah dan ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita. Terimalah dengan iman. Mari kita pegang roti di tangan kanan lebih tinggi dari badan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pegang anggur di tangan kanan. Dan mari bersyukur untuk darah Kristus yang tertumpah di Kalvari. Dan membuat setiap kita menikmati anugerah keselamatan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya, dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salibnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat kasih, ingat salib, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Korban yang sudah menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang boleh diselamatkan. Pagi ini kami percaya Engkau sudah selamatkan kami. Kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kiranya berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah dalam rumah tangga kami. Berkat-Mu selalu ada di tengah-tengah pekerjaan, usaha dan studi kami serta pelayanan kami.
hingga kami semua menikmati sukacita penuh. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau Allah yang di tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan dan mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan segala ucapan syukur, kami panjatkan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Bukan korban biasa. Korban penebusan. Korban yang membuat kami memperoleh anugerah keselamatan. Dan jaminan bagi kehidupan kami adalah surga yang mulia. Membalas cinta kasih Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami. Namun sebelumnya kiranya Engkau sucikan, kuduskan hati kami, agar kami memberi dengan kerelaan dan dengan ketulusan. Pakai para kolektan untuk melayani kami dan berkati mereka. Tuhan memberkati para pengelola keuangan agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Terpuji nama Engkau selamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Kita sangat diberkati karena ibadah hari ini adalah ibadah yang spesial. Saya berharap bisa setiap minggu penuh seperti hari ini. Ya, hari ini setengah dari kita diisi oleh Glorify. Jadi boleh diundang tiap minggu supaya bisa penuh terus. Kami atas nama Layon Baladewa, Gereja Isa Masih mengucapkan terima kasih untuk pelayanan tim Glorify. Tuhan yang akan senantiasa terus memberkati dan memakai tim ini menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun saudara-saudara melayani dan memuji Tuhan. Menjadi kesaksian yang hidup. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tini Londa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat kita praktekkan dalam hidup kita, bahwa kita adalah saksi Tuhan, bukan orang lain. Karena kita sudah diselamatkan oleh Dia. Terima kasih buat semua tim pelayanan, baik singer, song leader, pemusik, dan juga pelayan multimedia, kameramen. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Nanti sebentar doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Nasira. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik hati kami untuk Tuhan. Kami diberkati melalui firman Tuhan yang sudah diberitakan. Bapa, biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan menjadikan kami saksi di tengah-tengah di mana kami ditempatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Prihatini Londa yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati Ibu Tini dimanapun melayani, di sekolah yang dimiliki, dimanapun berada. Tuhan pakai Ibu Tini menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati keluarganya ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menyerahkan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk tim Glorify yang sudah melayani di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh diberkati melalui pujian yang disampaikan pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan memakai seluruh tim Glorify dimanapun melayani. Tuhan pakai mereka menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat. Tuhan juga memberkati dalam setiap aktivitas yang dikerjakan oleh tim Glorify. Mereka yang bekerja, mereka yang masih studi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk seluruh tim musik, WL, singer, kameramen, multimedia, soundman, aser kolektan, petugas perjamuan kudus, pendoa. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka yang sudah memberikannya pelayanan untuk Engkau kiranya menyenangkan hati-Mu. Tuhan yang terus tambah-tambahkan talenta untuk lebih lagi melayani Engkau, lebih baik lagi dan senantiasa lebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini kami bersatu hati. Kami berdoa untuk kegiatan gereja sepekan di tempat ini. Berdoa untuk gift-gift yang ada di tempat ini. Kami serahkan untuk persekutuan doa prayer encounter di hari Jumat. Kami serahkan untuk PRBK. Kami serahkan untuk latihan musik yang ada di tempat ini. Bapa, biarlah setiap kegiatan yang ada Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan jemaat Tuhan yang belum terlibat, kiranya Tuhan juga menggerakkan untuk mereka boleh mengambil bagian di dalam setiap kegiatan yang ada. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk Tulip Gesos di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Tulip ini boleh memberikan tempat yang nyaman untuk kami beribadah. Engkau memberkati seluruh karyawan dan staf yang ada di tempat ini, di Gesos ini ya Tuhan. Bahkan setiap tamu yang menginap setiap hari di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memakai anak-anak-Mu di gereja-Mu ini ya Tuhan,
untuk menjadi saksi, menjadi teladan bagi mereka semua ya Tuhan. Sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan melalui hidup kami, melalui tutur kata dan sikap kami, mereka suatu hari nanti dimenangkan dan mengakui Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk tetangga-tetangga kami yang begitu baik Tuhan. Dari depan, belakang, kanan, kiri GH ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan mereka boleh mengenal akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Kami yang datang dengan masalah-masalah hidup kami, masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah orang tua dengan anak, masalah dengan menantu, dengan mertua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, kami yang menghadapi pergumulan dalam sakit penyakit. Tuhan, Kau adalah sumber segala sumber dalam setiap pengharapan, sumber jawaban dalam setiap pergumulan kami. Biarlah kami meninggalkan tempat ini bukan dengan hampa, tetapi kami boleh mendapat kemenangan yang dari Engkau. Kami mendapat kesembuhan yang dari Engkau, penghiburan yang dari Engkau, bahkan kekuatan yang baru yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman percaya kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah setia beribadah di tempat ini, Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Bapa, kami bersatu hati saat ini juga menyerahkan khususnya untuk kota Bandung di mana kami tinggal ya Tuhan. Terima kasih untuk kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui anak-anak-Mu ini dimanapun kami berada, Tuhan Kau jadikan kami saksi di tengah-tengah kota Bandung ini ya Tuhan. Bahkan kami menyerahkan untuk negara kami, untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Kau pakai setiap anak-anak Tuhan, mereka yang dalam duduk jajaran pemerintahan, Tuhan pakai sehingga di negara kami ini boleh terjadi hujan keselamatan dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Jadikan seluruh anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan hidup, nyanyian, pujian, dan segalanya yang terbaik bagi Tuhan. Jalani sepanjang sepekan ini dengan yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan meneguhkan setiap kehidupanmu. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, karena dimanapun engkau memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka di sana Tuhan menyertai kehidupanmu. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai, memelihara, meneguhkan dan memberkati engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Bagimu segalanya
Kita akan duduk, ibadah kita selesai. Silakan berdoa teduh Bapak Ibu.